Halo, perkenalkan aku Felina Kristina Baban, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi. Baiklah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana untuk membuat data isi serta halaman secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Dan juga aku akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley dalam citasi referensi. Di sini aku sudah menyiapkan satu contoh makalah yang belum terdapat halaman serta daftar isinya. Baiklah, yang pertama yaitu aku akan menjelaskan bagaimana membuat nomor halaman secara otomatis. Langkah pertama yaitu kita ke bagian insert, lalu ke page number, lalu ke bagian format page number. Kita ganti number formatnya menjadi angka Romawi, lalu OK. Itu kita hanya mengatur formatnya saja, jadi halamannya belum keluar. Yang selanjutnya kita ke page number lagi, ke bottom of page, dan yang kedua lalu pilih line number 2. Nah, di sini sudah ada halamannya dengan angka Romawi. Namun biasanya dalam sebuah makalah, halaman bagian pada covernya tidak memakai nomor halaman. Bagaimana cara menghilangkan? Yaitu kita klik nomor halaman di bagian cover, lalu tekan different pada menu header dan footer, lalu klik different first page. Kita checklist. Nah, di sini otomatis nomor halaman pada bagian covernya hilang, tetapi tidak mengganggu pada halaman yang di bawahnya. Lalu pada makalah, biasanya juga pada bagian bab 1 pendahuluan hingga ke bawah, itu menggunakan nomor halaman dengan angka umum. Bagaimana cara menggantinya? Kita klik dulu pada halaman di bab 1 pendahuluannya, lalu kita ke menu layout, klik breaks, klik next page. Lalu setelah itu ke bagian insert, ke bagian page number, lalu kita ubah dulu formatnya menjadi angka umum 1, 2, 3, oke. Lalu kita ke page number lagi, ke bagian bottom of page, line number 2. Nah, di sini sudah berbeda antara halaman nomor 3 dengan 4. Dari bab 1 pendahuluan hingga ke daftar pustaka menggunakan angka umum, sedangkan dari halaman cover sampai ke daftar isi menggunakan angka Romawi. Nah, di sini di bagian covernya muncul lagi nomor halamannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu kita klik dulu pada bagian bab 1 pendahuluannya yang halamannya, lalu nonaktifkan bagian ini, link to previous. Kita lihat lagi, lalu ke cover ini kita hapus saja. Nah, kita lihat ini bagian covernya sudah tidak ada nomor halamannya lagi. Kata pengantar menggunakan angka 2 Romawi, daftar isi 3 Romawi, bab 1 pendahuluan 4 umum. Dari bab 1 pendahuluan hingga ke bawah menggunakan angka umum. Kebetulan di sini di makalah saya yaitu sampai angka 15. Nah, itu cara untuk membuat nomor halaman secara otomatis. Langkah yang selanjutnya itu kita akan membuat daftar isi otomatis. Langkah yang pertama yaitu kita ke bagian kata pengantar, lalu klik, lalu ke bagian home pada menu styles, kita atur headingnya. Nah, di sini ada heading 1, klik kanan, update heading 1 to match selection.
Nah, ini sudah teratur headingnya. Lalu ke bagian selanjutnya, di sini daftar isi, klik di blok, lalu cukup tekan heading 1. Bagi selanjutnya, pada bagian selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Di blok heading 1. Ini kata pengantar, daftar isi, serta bab 1 pendahuluan ini adalah bab. Lalu di sini ada subbab. Berbeda dengan bab, subbab memakai heading yang lain. Ini blok dulu subbabnya, yaitu latar belakang pada makalah saya. Lalu klik heading 2, klik kanan, update heading to too much selection. Oke, baru yang selanjutnya, sebab yang selanjutnya ada rumusan masalah di blok. Klik. Selanjutnya tujuan makalah. Nah, ini bab 2 termasuk bab, jadi memakai heading 1. Cukup klik sekali. Di sini ada landasan teori, yaitu subbab, tetapi tidak sama menggunakan ini heading 2. Kita mengatur sendiri. Sebelumnya tekan format ke bawah, more, lalu create a style. Namanya kita buat 2 karena bab 2. Lalu modify, list paragrafnya kita ganti menjadi heading 2. Style for following paragrafnya juga kita ganti menjadi heading 2. Lalu tekan OK. Kita ke bagian selanjutnya. Ini ada bab 3. Bab 3 termasuk bab menggunakan heading 1. Lalu metode penelitian yang subbab bagian bab 3 ini kita mengatur dari more, create a style. Kita buat namanya 3 karena dia termasuk bab 3. Modify, list paragrafnya kita ganti menjadi heading 2. Style for following paragrafnya kita ganti juga menjadi heading 2. Lalu tekan OK. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Bagian selanjutnya di sini ada bab 4, hasil dan pembahasan. Kita cukup klik heading 1. Ini ada subbab dari bab 4, kita atur. Create a style, namanya menjadi 4. Modify, list paragraf, heading 2. Style for following paragraph, heading 2. Lalu OK. Begitu juga dengan subbab bab 4 lainnya. Efisiensi. Ya, cuma sampai D dan 5. Kita cukup klik heading 1. Lalu subbabnya kita atur. Create a style. Namanya kita buat menjadi 5 karena bab 5. Modify. List paragraf menjadi heading 2. Style for following paragraph menjadi heading 2. Lalu tekan OK. Saran, cukup klik bagian yang heading 5 tadi. Yang terakhir ada daftar pustaka. Kita cukup klik heading 1 karena merupakan bagian dari bab. Yang selanjutnya kita ke halaman daftar isi yang sudah dikosongkan tadi. Nih. Lalu kita ke bagian reference. Setelah itu klik table of content. Lalu klik automatic table 1.
Nah, di sini udah keluar secara otomatis halaman beserta daftar isinya juga. Daftar komentar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3, bab 4, bab 5. Untuk menyamakan tulisannya dengan makalah, kita cukup klik blok semua, lalu ke home, Times New Roman, ukurannya 12. Ini bisa kita hapus. Nah, sudah daftar isi beserta halaman otomatisnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi Mendeley dalam citasi referensi. Sebelumnya, kita perlu menginstal aplikasi Mendeley, lalu menghubungkan aplikasi Mendeley dengan aplikasi Microsoft Word. Jika sudah tertulis uninstall Microsoft Word plugin, berarti ini sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Setelah itu, kita siapkan file baik buku maupun artikel jurnal yang akan kita pakai untuk citasi referensi. Di sini saya sudah mengunggah 2 file yang akan saya pakai dalam citasi referensi. Setelah itu kita ke aplikasi Word. Sebelumnya di sini saya sudah mengcopy kalimat yang saya ambil dari makalah dan buku yang sudah saya upload di aplikasi Mendeley. Setelah itu, di sini di bagian reference pada menu Mendeley City, Mendeley Site sudah terdapat 2 citasi referensi yang saya pakai. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam paragraf? Ini yaitu tinggal kita checklist, lalu klik Insert One Citation. Nah, di sini sudah keluar bahwa ini sudah berhasil dimasukkan ke aplikasi citasi referensinya menggunakan Mendeley. Yang selanjutnya, bagian paragraf yang kedua ini saya ambil dari buku sama dengan yang tadi, kita hanya tinggal checklist. Kita checklist, lalu klik Insert One Citation. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam citasi referensinya. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat daftar pustaka. Kita besarkan dulu tulisannya. Nah, untuk daftar pustakanya, kita ke menu More pada Mendeley site-nya, More, lalu Insert Bibliography, Continue. Nah, di sini sudah keluar secara otomatis. Kita samakan tulisannya begini. Otomatis secara aplikasi Mendeley. Baiklah, kurang lebih sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya, dan apabila mohon maaf atas ketidakjelasan informasi yang mungkin kurang dapat saya sampaikan. Terima kasih.